Halo semua, aku Lili, aku dari Divisi Reporter. Halo teman-teman, aku Zaldi dari Divisi Publikasi dan Dekorasi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Intan dari Divisi Reporter. Halo, namaku Sekar, aku Vice dari Crash FM UPN Veteran Yogyakarta. Masa kecilku mungkin kayak masa kecil teman-teman semuanya ya biasa aja, tapi kayak aku tuh dulu tuh kayak punya geng gitu loh, kok geng ya, sekelompok temenku tetangga gitu. Nah itu tuh belajar kayak berwirausaha gitu loh. Kita tuh udah jualan agar-agar, bikin coklat gitu, terus dijualin ke tetangga-tetangga, dan itu tuh hasilnya juga lumayan gitu loh. Jadi kayak aku dari kecil belajar berwirausaha. Keren gak tuh? Kalau aku waktu kecil tuh orangnya hyperaktif sama imajinatif. Itu sih, jadi aku tuh dari kecil memang udah suka kesana kesini, saking aktifnya juga suka bergaul gitu, bergaul sama orang-orang baru. Bahkan dulu waktu TK tuh teman-temanku bukan hanya anak-anak TK aja, bukan anak-anak TK dari sekolahku aja, tapi orang tua mereka, abang-abang mereka ya juga jadi temanku gitu. Karena saking pengen taunya, saking hyperaktifnya, nanya-nanya ke mereka semua gitu sih. Jadi pas kecil, aku tuh adalah tipe orang yang bisa dibilang attention seeker. Jadi aku tuh ada orang yang caper, dan aku maunya adalah aku di setiap momen aku adalah bintangnya. Nah, jadi kayak gitu, tapi kayak gitu tuh bikin aku dari dulu mungkin banyak yang suka. Jadi emang dari TK mungkin, jadi temanku tuh cuma dikit. Jadi dulu aku tuh waktu kecil bisa dibilang bandel banget, karena dulu tuh susah banget dibilangin kalau kata orang tuaku. Dulu masih inget banget, tiap sore itu main bareng teman-teman sekomplek, main petak umpet, main lompat tali, lompat yang masih karet gitu, terus main kejar-kejaran. Nanti jam 5 sampai jam setengah 6 gitu, nanti kita disuruh pulang, disuruh mandi, habis itu ya keluar lagi gitu sampai dimarahin. Harus dimarahin dulu baru mau pulang, baru mau berhenti main. Jadi waktu kecil takut ditinggal. Nah, karena temanku dikit, nah waktu kecil adalah hal yang aku takutin adalah ditinggal orang. Jadi aku takut ditinggal orang yang paling dekat sama aku. Jadi bisa disebut aku tuh ngintilan. Apa ya Indonesia ya? Terlalu nemplok gitu. Kalau misalnya aku ngerasa, wah kita teman banget nih. Nah, aku tuh nemplok sampai kayak kalau kemanapun nih. Kayak misalnya dulu waktu SD aku pernah punya temanku tuh masuk pondok pesantren. Ya padahal aku nggak tahu pondok pesantren itu kayak gimana. Nah, aku minta masuk pondok pesantren. Pengen ngikutin dia gitu loh. Ada sampai sekarang sih. Jadi aku tuh dari kecil sampai sekarang tuh takut kupu-kupu, takut banget. Terus dulu tuh pernah ada kupu-kupu di rumah gitu, gede banget. Itu aku nangisnya sampai nangis lama banget cuma gara-gara kupu-kupu. Nggak penting sih. Kalau aku nggak ada takutnya ya dari kecil tuh sebenarnya. Dari umur berapa itu aku nggak ada takut sama apapun. Cuman waktu SD baru muncul satu yang aku takutin itu anjing, karena aku sempet dikejar anjing sih. Tapi kalau memang pada saat itu aku nggak dikejar anjing, mungkin sampai sekarang aku nggak akan takut anjing gitu. Sama satu lagi takut ini sih, bukan takut berlebihan, cuman takut sama imajinasiku sendiri. Karena aku kan orangnya suka berimajinasi dari kecil, itu suka membayangkan benda ini jadi ini, atau bayangkan sesuatu dari imajinasi itu, malah muncul rasa takut gitu. Kayak ruang gelap aku ngebayangin ada apa gitu. Itu sih. Kalau takut banget sih enggak, tapi tuh dulu tuh aku kalau sama laron tuh kan setiap musim hujan ya muncul laron. Nah itu tuh aku takut banget. Jadi apapun sekarang hewan yang terbang pun laron maupun tawon gitu tuh takut gitu loh, karena ya takut aja, geli gitu.
Kalau harapanku sih semoga hal yang jadi jadi traumamu tuh berhenti sampai di situ aja. Jadi jangan sampai itu tuh jadi jadi sebuah bibit untuk menjadi suatu masalah di masa depan. Karena ya kalau misalnya kamu trauma dan kamu melakukannya trauma itu suatu hari nanti kan nggak bakal selesai. Jadi menurutku kalaupun misalnya nih kamu ada seorang broken home atau uh, kamu punya keluarga yang menurutmu ini tuh nggak utuh nih, ini nggak lebih baik nih dari keluarga orang lain. Tapi kayak kamu berpikirnya, oke, di masa depan aku harus punya sesuatu yang jauh lebih baik dari ini. Jadi biar suatu hal yang buruk itu tuh bisa berhenti. Tanggapanku tentang kasus itu sih sangat disayangin banget ya. Apalagi kan anak-anak itu generasi emas bangsa gitu loh. Berarti yang melakukan kejahatan itu belum menyadari seberapa penting anak-anak untuk bangsa gitu loh. Sangat disayangkan banget. Nah, mungkin solusinya lebih aware lagi kepada anak-anak, mungkin bisa kayak aparat namanya organisasi itu bisa lebih melindungi hak-hak anak sih, supaya hak anak itu tidak direbut lagi oleh orang dewasa yang lebih memiliki kekuasaan. Itu aja. Nah, kalau aku mengenai kekerasan anak ini, yang menjadi ini ya, kalau solusi dari aku tuh kita nggak bisa menyalahkan anaknya, tapi kita harus merubah pola tindakan dan perilaku yang ada di lingkungannya. Aku menempatkan di sini anak itu cuman bisa meniru orang terdekat atau orang yang ada di sekitarnya, kayak keluarga atau lingkungan bermain. Nah, mungkin solusinya bisa diperbaiki dari situ dulu. Jadi kalau aku menempatkan anak itu berada di tengah, sedangkan yang mengelilingi anak itu ada orang-orang sekitarnya seperti ayah, ibu, famili atau kerabat, guru lingkungan ataupun teman bermain. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah remaja yang maupun beranjak dewasa, lebih baik kita menciptakan lingkungan yang baik itu untuk anak. Jadikan anak itu ibarat bibit yang berguna di masa yang akan datang. Gitu sih. Semoga tetap semangat. Kalian sampai di sini tuh kalian udah hebat banget, udah keren banget. Pokoknya mau ngomong makasih juga, soalnya kalian udah berjuang sejauh ini. Dan kalian keren sih, maksudnya jangan takut lagi karena semua tuh bakal baik-baik aja. Udah sih, itu aja. Jadi intinya buat siapapun, entah itu orang tua, entah itu lingkungan dimanapun, kalau tidak mampu menjaga, ya jangan menyakiti.